Katanya ngelihat hantu itu nggak bisa rame-rame. Jadi kalau kalian berempat, bertiga, berdua ada hantu, cuma salah satu aja yang bisa ngelihat hantu. Bener nggak sih? Jadi di video kali ini gue mau bahas tentang omongan-omongan yang udah beredar di teman-teman semua, di semuanya katanya kalau ngelihat hantu itu nggak bisa rame-rame, hanya satu orang. Jadi kalau kalian berdua, bertiga, berempat atau rame-rame sekalian ada hantu nih misalnya, cuma satu yang bisa ngelihat, yang lain nggak bisa ngelihat, katanya gitu. Nah, gue mau bahas di sini. Jadi kalau berdasarkan pengalaman gue nggak begitu. Jadi beberapa orang, entah itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu ternyata bisa ngelihat dengan objek yang sama. Ini pengalaman gue ya, pengalaman gue. Nggak tahu kalau yang teman-teman lain rasakan. Jadi kalau ada pengalaman lain ya tulis di kolom komen, kita berbagi cerita di situ. Nah, sekarang gue cuma mau berbagi pengalaman yang bertolak belakang dengan topik itu. Gue itu punya 4 sahabat dari kecil. Gue, Rai, Dedi, Ali. Dari SMP kami bersahabat dan berpetualang bareng-bareng lah dari kecil gitu ya. Dari yang menyenangkan, dari yang gak menyenangkan, sampai yang serem dan gak serem, dan banyak lah yang sudah pengalaman kami alami. Dan beberapa di antaranya itu tadi, ternyata sepengalaman gue, gak selalu yang melihat hantu itu cuma satu orang. Bisa berdua, bisa bertiga, dan kali ini kami berempat pun ada melihat sosok seram yang sama, satu objek yang sama. Beberapa pengalaman, 2 pengalaman atau 3 pengalaman akan gue ceritakan di sini. Kalau sempat ya, satu video cukup gue ceritakan semuanya. Yang pertama, waktu itu gue inget banget zaman SMA, ketika kami pulang dari Bandung mengendarai mobil sendiri. Gue yang nyetir tuh dari Bandung tengah malam sampai ke Cilegon. Di tengah perjalanan ketika jalan tol Jakarta Merak itu cukup tengah malam lah, jam 1 jam 2 gitu. Tahun-tahun itu awal-awal tahun 2000-an lah, jalan tol Jakarta Merak masih sepi. Sangat sepi kalau jam 1. Paling cuma truk atau bus sesekali yang lewat. Mobil pribadi masih jarang waktu itu. Ya, anak-anak muda ya, tengah malam jalan mobil, tetaplah kami tetap senang gitu, walaupun tengah malam ngantuk, capek nggak dirasa. Dan di tengah-tengah apa ya, mungkin antara Balaraja atau Cikupa, Ciujung yang gue lupa pastinya kilometer berapa. Di tengah-tengah obrolan nih, jalan yang kosong sepi, tiba-tiba gue kaget, gue banting setir ke kanan sedikit, set ke kanan. Ada apa? Ternyata gue ngelihat ada orang nyebrang secepat kilat. Itu jarak dari mobil. Kalau itu memang bener-bener orang, gue nggak akan sempet itu banting setir. Itu orang pasti kena. Karena jaraknya kemungkinan 5 atau 7 meter di depan mobil. Jadi gue banting setir pun nggak bakal keburu. Itu kalau bener-bener orang itu pasti kena. Tapi bener nyebrang. Yang gue tangkap itu adalah sosok perempuan, bawa tas, rambutnya panjang sebahu lah gitu, bawa tas, dia bawa tas dijinjing di sebelah tangan kanan, dan itu nyebrang dari ke kiri kanan. Awalnya gue simpan sendiri karena gue pikir yang lain nggak ngelihat, Rai nggak lihat, Dedi nggak lihat, Ali nggak lihat, kami berempat di mobil itu. Ternyata Ali bilang, ih, ada perempuan nyebrang. Iya, Rai juga bilang gitu, Dedi bilang gitu. Ternyata sama, yang gue lihat mereka juga lihat sama. Yang lebih mengerikan lagi apa coba? Kami melihat sosok itu seram. Kenapa? Mukanya rata. Mukanya nyaris nggak ada cekungan, hanya rata. Nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, rata. Nyebrang, bawa tas jinjing, secepat kilat. Kalau itu manusia, gue yakin gue nggak akan keburu itu banting setir, dia pasti kena. Itu satu pengalaman yang menurut gue itu bukan manusia lah. Hantu itu nggak dilihat cuma satu orang, bukan gue doang ternyata ngelihat, tapi kami semua melihat itu. Pengalaman kedua masih di perjalanan yang sama. Ketika kami sudah mendekati Cilegon,
ketika kami sudah menuju rumah nih, di Cilegon itu ada satu daerah yang harus melewati rel kereta api. Itu sekitar jam 3 menjelang subuh, setengah 3 lah menjelang subuh, ketika kami udah mau deket rumah. Ada satu bagian Cilegon yang harus mobil tuh harus lewat, melintas ke jalanan kereta, rel kereta. Rel kereta gelap, nggak ada palang waktu itu, nggak ada palang pintu, pokoknya lolos saja kereta mobil. Dan kalau nggak salah kereta itu beroperasi lagi setelah jam 5 atau jam 4. Jadi antara jam 12 sampai jam 4, jam 5 itu nggak ada kereta lewat. Sepi. Nah, ketika kami melintas di rel itu, di sebelah kiri gelap, jauh, ternyata kami ngelihat sosok yang serem lagi. Tahu nggak apa? Jadi, di dalam gelap, itu berdiri laki-laki, tinggi besar, kumisnya tebal. Apa ya, kayak baju khas Madura yang garis-garis merah dan putih, terus pakai jas dengan golok di pinggang, terus pakai topi yang dililit itu, dengan senyum yang tanpa ekspresi. Senyum tapi tanpa ekspresi. Gimana sih yang senyum tapi seram gitu loh. Lagi-lagi gue pikir, ini paling gue doang yang ngeliat. Ternyata enggak. Ali, Ray, Dedi ternyata ngeliat juga ke sebelah kiri. Ih, itu apaan gitu kan. Kami orang Cilegon, kami tahu di situ. Artinya kami nggak pernah lihat ada orang yang mengenakan baju khas Madura siang-siang atau kapanpun yang seperti itu bentukannya. Nggak pernah. Sampai ketika akhir kami lewat beberapa meter, gue penasaran. Gue putar balik sampai pengen ngeliat lagi. Itu bener orang atau nggak sih? Gue putar balik, gue lihat lagi, ternyata udah nggak ada. Dan menurut gue itu bukan orang sih. Itu sosok yang ya akhirnya bisa ambil pelajaran. Nah, kalau emang nggak ada perlu-perlunya, nggak perlulah kita keluar malam. Sampai akhirnya bisa ketemu hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang menyeramkan, yang bisa bisa kita berpikir jadi macam-macam. Jadi ngelihat hantu lah, ini segala macam. Jadi gitu. Sebenarnya masih banyak hal, masih banyak pengalaman gue dan teman-teman yang mematahkan kalau katanya yang ngelihat setan, ngelihat hantu cuma satu orang, nggak mungkin cuma nggak mungkin 2 orang bareng, 3 orang bareng, 4 orang bareng, nggak mungkin. Patah sama pengalaman gue. Nah, untuk bahan diskusi kalau teman-teman ada pengalaman lain, bener kok Mas Bri, aku cuma ngeliat sendirian sementara teman enggak, tapi aku setuju sama Mas Bri misalnya, aku pernah melihat setan, hantu, tapi berdua, bertiga. Tulis di kolom komentar. Ya, kita diskusi di situ. Sampai sini aja. Sampai jumpa di video Bri Story berikutnya.